Assalamualaikum semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan hasil kajian kami dalam mata kuliah budaya visual dengan judul Analisis Halayak Film Animasi Jumbo 2025. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri, Nova Safitri, bersama rekan saya Diantri Agustin, Shanin Jen, Hanafi Yahya, dan juga ada Arfan Revo Faisal. Selanjutnya, sebelum kita membahas film animasi Jumbo, mari kita pahami dulu pengertian film itu sendiri. Menurut Daroja dalam Hasanah 2015, film adalah sederetan gambar dengan ilusi gerak sehingga terlihat hidup dalam frame yang diproyeksikan melalui proyektor dan juga diproduksi secara mekanis sehingga dapat dilihat dan didengar. Selanjutnya, berdasarkan jenisnya, film terbagi menjadi berbagai kategori, diantaranya yaitu ada film aksi, psikodrama, film komedi, musik, dokumenter, pendidikan, dan juga tentunya film animasi yang menjadi fokus utama kami. Selain itu ada jenis film animasi, yaitu film animasi sendiri memiliki beberapa bentuk, diantaranya animasi tradisional atau hand draw animation, stop motion, animasi digital 2D, animasi 3D atau CGI, computer generated imagery, serta motion graphic. Selanjutnya yaitu ada pengertian film animasi. Film animasi ini merupakan hasil penyusunan gambar atau objek secara berurutan untuk menciptakan hasil gerak. Dalam konteks ini, Jumbo merupakan animasi 3D yang menggunakan teknologi CGI untuk menciptakan visual yang menarik. Film Jumbo ini menceritakan kisah anak-anak dengan pesan moral kuat tentang persahabatan, keberanian, dan juga penerimaan diri. Film Jumbo memadukan unsur petualangan dan musikal dengan karakter yang kuat serta cerita yang menyentuh. Ini membuat film tersebut gak hanya menghibur tetapi juga menyampaikan pesan moral dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh anak-anak. Selanjutnya ada film, selain sebagai hiburan juga berfungsi sebagai alat komunikasi audiovisual, media pendidikan, serta sarana untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dan kreativitas. Film Jumbo merupakan film animasi petualangan dan musikal. Film ini menceritakan seorang anak kecil yatim piatu bernama Don yang berpetualang bersama teman-temannya yang juga ditemani oleh sesosok arwah gadis kecil yang bernama Mary. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis halayak pada film Jumbo ini. Analisis halayak ini merupakan suatu proses mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi terhadap siapa saja atau audiens yang kita tuju yang berpotensi untuk tertarik menonton film ini. Berikut beberapa segmentasi yang dibuat untuk analisis halayak pada film ini. Segmentasi ini bagi menjadi 3 kelompok, yaitu segmentasi demografis, geografis, dan psikografis. Segmentasi yang pertama yaitu segmentasi demografis. Film Jumbo ini menargetkan anak-anak usia 6-12 tahun sebagai penonton utama, serta remaja dan orang tua sebagai pendamping dan pengambil keputusan tontonan keluarga. Film ini bersifat netral, gender, dan cocok untuk semua latar pendidikan dan pekerjaan, terutama keluarga yang mengutamakan hiburan aman dan edukatif bagi anak-anak. Ya, jenis kelaminnya perempuan dan laki-laki, usianya untuk anak-anak dengan target utama usia 6-12 tahun. Kemudian ada remaja di usia 13-18 tahun dan orang tua 25-45 tahun, yang mana tertuju pada Gen Z dan Gen milenial. Kemudian status sosial menengah ke atas, di mana orang-orang yang memiliki akses ke bioskop. Kemudian pendidikannya dari anak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan orang tua berpendidikan dan berpengetahuan cukup. Untuk pekerjaannya bisa pelajar, mahasiswa, pekerja kreatif, dan penonton umum dari latar belakang berbagai profesi. Selanjutnya adalah segmentasi geografis. Film Jumbo ini menyasar penonton di Indonesia sebagai target utama dengan potensi distribusi secara global karena tema ceritanya yang universal. Secara lokal, film ini ditunjukkan untuk keluarga di wilayah domestik, perkotaan, atau suburban, atau pinggiran kota. Indonesia yang menjadi target utama di film ini diposisikan untuk menjangkau keluarga Indonesia, terutama melalui bioskop nasional. Dan untuk skala global, film ini memiliki kualitas produksi tinggi dan tema universal, seperti persahabatan, keberanian, atau keluarga. Maka film ini berpotensi dipasarkan secara global, seperti beberapa negara Asia Tenggara, Asia Tengah, dan Eropa Timur. Segmentasi psikografis. Yang pertama ada gaya hidup, yaitu penonton yang cenderung pada keluarga yang menghabiskan waktu hiburannya untuk menonton sebagai aktivitas bersama yang berkualitas, dengan menghargai nilai-nilai kebersamaan, edukasi, dan karakter. Yang kedua ada kepribadian. Orang yang memiliki apresiasi tinggi dan jiwa nasionalis tentang apapun yang berkaitan dengan hasil karya anak bangsa. Yang ketiga ada perilaku. Mereka yang cenderung memilih tontonan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai edukasi, pesan moral, dan kedekatan emosional. Yang keempat ada kebiasaan. Generasi yang lebih menyukai konten animasi yang berkaitan dengan budaya lokal, dengan kualitas visual, dan memiliki kebiasaan menonton sesuatu yang saat ini sedang tren di pasaran. Targeting. Targeting adalah proses memilih segmen pasar yang paling cocok untuk suatu produk agar pemasaran lebih tepat sasaran. Hal ini mencakup pemilihan target pasar secara spesifik atau spesifik pasar, alternatif produk terkait pasar atau spesifik produk, dan pemilihan produk paling tepat atau spesifik selektif. Spesifikasi pasar film Jumbo menargetkan keluarga dengan anak-anak yang memiliki rentang usia 6-12 tahun sebagai konsumen utama, terutama mereka yang tinggal di perkotaan dan berasal dari kelas menengah ke atas.
Pasar ini dipilih karena mereka tertarik pada hiburan edukatif yang aman dan menarik untuk anak-anak, serta mendukung animasi lokal dengan pesan moral. Film ini juga berpotensi menjangkau khalayak lebih luas melalui beberapa platform digital lainnya. Spesifikasi produk film Jumbo adalah animasi 3D berkualitas tinggi yang mengangkat cerita tentang Don, seorang anak bertubuh besar yang menghadapi perundungan. Film ini menonjolkan tema penerimaan diri, persahabatan, dan keberanian, dikemas dalam petualangan fantasi yang menarik, dengan karakter yang kuat, visual menarik, dan pesan moral yang mudah dipahami. Film ini cocok untuk dinikmati oleh anak-anak dan keluarga sebagai tontonan yang menghibur sekaligus bermakna. Spesifikasi selektif film Jumbo menitik beratkan pada penonton yang mudah menerima pesan tentang penerimaan diri dan persahabatan, terutama anak-anak usia 6-12 tahun yang sedang berkembang secara emosional dan sosial. Film ini juga dirancang untuk menarik perhatian orang tua muda yang menginginkan anaknya untuk mendapatkan tontonan yang edukatif dan positif. Positioning. Berdasarkan atribut, film Jumbo diposisikan sebagai animasi keluarga lokal berkualitas tinggi yang menggabungkan cerita inspiratif, visual modern, karakter menarik, dan pesan moral yang positif. Dengan perpaduan atribut tersebut, Jumbo menawarkan tontonan yang menghibur sekaligus mendidik, ideal untuk keluarga muda yang mengutamakan nilai dan hiburan bermutu bagi anak-anak mereka. Berdasarkan harga dan kualitas, Jumbo menempatkan diri sebagai film animasi berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, menjadikannya pilihan ideal bagi keluarga Indonesia yang harus menginginkan hiburan bermutu tanpa harus membayar mahal. Berdasarkan pemakai produk, cocok dikonsumsi untuk anak-anak dan didukung oleh orang tua, karena menghadirkan hiburan yang menyenangkan sekaligus bernilai, sesuai dengan kebutuhan keluarga muda masa kini. Berdasarkan pesaing, film Jumbo diposisikan sebagai film animasi lokal yang mampu bersaing dengan film luar dan lokal sejenis, dengan keunggulan pada nilai budaya Indonesia, cerita yang relevan, serta kualitas visual yang tidak kalah dari studio besar. Untuk proses encoding dan decoding, Stuart Hall menjelaskan bahwa komunikasi media bukan proses satu arah. Ia membagi proses makna dalam media seperti film menjadi dua tahap penting, yaitu encoding dan decoding. Yang pertama ada encoding atau pengkodaan oleh pembuat film. Proses membuat pesan yang sesuai dengan kode tertentu, bisa simbolik, teknikal, tertulis, tergantung platform oleh desainer. Proses saat makna ditanamkan oleh kreator media, dalam hal ini pembuat film. Yang kedua ada decoding, penafsiran oleh penonton. Proses menggunakan kode untuk memaknai pesan oleh pembaca. Proses ketika penonton menerima dan menafsirkan makna dari media sesuai pengalaman, nilai, dan konteks sosial mereka. Ada pula pesan dan nilai kehidupan dalam film animasi Jumbo 2025 yang ingin disampaikan sutradara film Rian Adriandi. Untuk pesan dan nilai dalam kehidupan yang terdapat film animasi Jumbo, di sini ada keberanian dan kepercayaan diri, melawan perundungan, persahabatan dan kerjasama. Ada juga nilai keluarga dan kenangan, imajinasi dan nostalgia, dan terakhir penerimaan diri dan identitas. Ada 3 jenis decoding utama. Yang pertama ada dominant reading. Jumbo dipahami sebagai film yang mengajarkan nilai-nilai positif seperti keberanian, penerimaan diri, persahabatan, dan pentingnya dukungan keluarga. Penonton melihat Don sebagai sosok inspiratif dan kisahnya sebagai cerminan perjuangan anak-anak yang menghadapi perundungan dan menemukan kepercayaan diri. Penonton dalam posisi ini sepenuhnya mendukung pesan moral film dan menilai film sebagai tontonan edukatif yang penting untuk anak-anak. Negotiated reading. Penonton setuju bahwa film ini menyampaikan pesan moral yang baik, namun mungkin merasa bahwa penyajiannya terlalu idealis atau terlalu ringan dalam menggambarkan realitas bullying. Mereka mengapresiasi pesan keberanian dan persahabatan, tetapi juga berpikir bahwa tidak semua anak dalam dunia nyata bisa mendapat dukungan seperti Don. Mereka menikmati filmnya, tapi dengan interpretasi yang disesuaikan dengan pengalaman atau pandangan mereka sendiri. Occasional reading. Pada occasional reading, penonton menganggap film ini terlalu menyederhanakan masalah serius seperti bullying dan penerimaan diri, serta menilai film Jumbo hanya sebagai penghibur, tanpa memberikan solusi yang nyata. Sebagian menilai penggunaan karakter bertubuh besar atau Don sebagai sumber konflik yang justru memperkuat stereotip tersebut. Maka, dalam posisi ini, penonton cenderung kritis terhadap narasi dan cara penyampaiannya. Bagaimana sih perbedaan menurut khalayak lokal dan global? Khalayak lokal lebih familiar dengan budaya pada film, mudah memahami simbol dan nilai yang diangkat, dan tentunya lebih merasakan emosional. Sedangkan global sebaliknya kurang familiar, lebih fokus pada kualitas film, dan membandingkan film animasi ini dengan film animasi lain. Kesimpulannya bahwa film animasi Jumbo yang rilis pada tahun 2025 memiliki potensi kuat sebagai film animasi lokal yang relevan bagi keluarga Indonesia melalui pendekatan budaya, bahasa, dan nilai pendidikan yang sangat akrab pada masyarakat lokal, sekaligus menyimpan daya tarik global lewat tema universal seperti keberanian dan persahabatan. Keberhasilan internasional akan ditentukan oleh kemampuan menyampaikan cerita yang mudah dipahami, lintas budaya, serta kualitas produksi yang kompetitif.
Sekian analisis yang kelompok kami sampaikan tentang film animasi Jumbo. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.